Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya bersama kami santri Ribat Ilmi Syarif di dalam kajian kitab Al-Mawa'id Ramadaniyah lil Habib bin Anfasil Aliyah lil Habib al-Imam Arif Billah Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu. Sekarang adalah Maidatur Rabi'ah, jamuan yang keempat. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau menceritakan, dan pada waktu itu hari keempat di bulan Ramadan tahun 1325 Hijriyah, bertepatan pada hari Sabtu waktu itu, malam Sabtu, beliau kedatangan tamu besar, Syekh Darwis dari Baghdad. Ketika Syekh Darwis ini bertemu dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan, qala lahu ma kharajtu ila Hadramaut illa li ziyaratikum. Saya keluar dari desaku, dari kotaku, dari Baghdad sana, jauh-jauh datang ke Hadramaut Yaman sini, tidak lain tujuanku kecuali untuk bertemu dengan antum Al-Habib Ali. Wajtama'tu bi katsir minal auliya min ahlil barzakh. Beliau ini saya sudah ketemu dengan banyak sekali para aulia yang hidup maupun yang sudah meninggal min ahlil barzakh. Hada min babil karamah yakni. Beliau ini Syekh Darwis ini wali min auliyaillah. Allah karuniakan kepada para wali min auliyaillah ini apa yang tidak kita miliki, yang tidak mampu kita lakukan. Seperti melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Ini sangat mungkin sekali. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau ketika Isra dan Mi'raj, beliau ketemu dengan para nabi, para anbiya terdahulu, para rasul terdahulu, sebelum ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah mukjizat. Dan mukjizat ini bisa terjadi kepada, yang mukjizatnya Kanjeng Nabi ini bisa terjadi kepada umatnya juga, tapi tidak sehebat dan semulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini namanya adalah karomah. Ini adalah namanya karomah. Beliau ini telah ketemu dengan para wali-wali min ahlil barzah yang hidup maupun yang meninggal. Kulluhum amaruni bi ziyaratikum minhum Sayyidi Abdul Qadir al-Jailani. Semua mereka itu menyuruh beliau ini Syekh Darwis ini untuk berziarah kepada Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Yang termasuk dari mereka para aulia ini yang menyuruh Syekh Darwis ziarah adalah Sayyidi Abdul Qadir al-Jailani. Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Dan beliau Syekh Abdul Qadir al-Jailani sekarang datang bersamaku, duduk di majelis antum sekarang ini untuk berziarah kepada antum. Syekh Darwis mengatakan seperti itu kepada Habib Ali. Habib Ali sebenarnya sudah mengetahui kalau ada kalau ada Syekh Abdul Qadir al-Jailani di tempat situ, di depannya beliau. Tapi karena ihtiraman lidhuyuf, karena yang zahir yang nampak datang di depannya beliau ini adalah Syekh Darwis, maka Imam Ali membiarkan Syekh Darwis ini ngomong duluan, menjelaskan duluan, baru beliau, karena ihtiraman lidhuyuf. Faqala Habib Ali, ya hayya bika anta wa Abdul Qadir al-Jailani. Ahlan wa sahlan buat antum dan Abdul Qadir al-Jailani. Tsumma qala li sayyidi aidan ana baqim indakum birribat muddat syahr Ramadan. Kemudian Syekh Darwis ini izin kepada Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi untuk nginap di pondoknya beliau di Ribat Ilmi Syarif waktu itu selama kurang lebih selama bulan Ramadan penuh. Ya, dan Imam Ali mengizinkan beliau untuk menginap di ribatnya. Imam Ali mengatakan, wa nuhayyi laka makan birribat li'anna hadratul arifin billah ghaniyatut talib idza dhafara biha. Saya akan kasih engkau tempat yang paling nyaman di ribat insyaallah. Saya siapkan kau tempat yang paling nyaman di ribat. Karena kedatangan seorang arif billah itu adalah harta yang sangat berharga bagi seorang talib, bagi seorang santri yang beruntung mendapatinya. Akhirnya beliau ini berbincang-bincang dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pada waktu itu, pada malam itu, sambil bercanda-bercanda. Wa qala syufna Mu'ad jalastu lirraha illa laila li ajlik hada. Saya duduk, Imam Ali mengatakan ya, lihat, saya duduk malam, pada waktu malam seperti ini, ngobrol sama antum, santai kayak seperti ini. Yang saya lakukan ini tidak lain, bukan cuman karena ada antum di sini.
Coba kalau nggak ada antum, wa illa ana munqabid 'anin nas fi ghalibil layal. Coba nggak ada antum Syekh Darwis di sini, saya setiap malam itu menjauh dari manusia. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali? Beliau khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang wali min auliyaillah, al-arif billah, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu di waktu malam. Ya. Kemudian Imam Ali mengatakan, karena di depannya beliau bukan cuma Syekh Darwis saja, ada beberapa muridnya dan beberapa orang di situ. Wa nahnu imbasatna malahikna labasatna bisatun. Dan kami, ketika kami ini dalam keadaan santai seperti ini, dalam keadaan sukacita, di depan orang yang ada di hadapan kita, kita memang benar-benar santai. Ya, gak akan ada keseriusan, benar-benar santai. Karena kenapa? Karena ihtiraman lidhuyuf. Kalau kita kedatangan seorang tamu dan kita dalam keadaan serius, gak santai, gak menjamu tamu itu dengan rahmah, memberi kenyamanan kepada tamu, tamunya akan merasa risih. Ini min bab apa? Ini ihtiraman lidhuyuf. Wa in qabatna syakkun alaina, kalau kita serius, katanya Imam Ali, katanya Habib Ali, kalau kita serius, wah keliru kita. Beliau mengatakan seperti ini karena ada muridnya, ada orang-orang di situ, biar enggak tidak berprasangka yang tidak dengan Imam Ali. Karena kenapa? Karena mungkin mereka baru pertama kali melihat sifatnya sifat yang ditampakkan oleh Imam Ali di depan seorang tamu. Waqala Habib Umar bin Makhrumah, ini Imam Ali, Habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi menceritakan kalamnya Habib Umar bin Makhrumah, kullu man radda yaslam min syawatihin atabna, la yunkiru mata ma syaf nahnu syatahna. Setiap orang pasti ingin selamat dari pengaruh buruk, dari hal-hal buruk ketika berada di jalanan. Ketika berada di suatu jalan. Atabna la yunkiru mata ma syaf nahnu syatahna. Tapi kita akan celaka ketika kita berjalan di suatu jalanan, kita tidak memilah dan memilih apa yang kita lihat. Ya, oleh karena itu, wahtaris taktamir ma'ana idza dhaqamarna, berhati-hatilah ketika engkau kumpul dengan kami, jangan sampai berprasangka yang tidak, jangan sampai salah kaprah. In dhaharna gharabna wa in gharabna dhaharna. Karena yang kita tampakkan di depan antum ini sebenarnya jarang kita lakukan seperti ini. Itu ada sesuatu yang langka kita lakukan, yang jarang kita lakukan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang langka kita lakukan di belakang antum, itu sebenarnya adalah zahir dari kita. Ya. Oleh karena itu, wantazih min himana insyubtah nahnu ambasatna. Kalau bisa, ketika engkau melihat kami dalam keadaan santai, ketika engkau melihat kita dalam keadaan sukacita, santai seperti ini, kalau bisa menjauhlah. Wa adin minna mata ma syufta nahnu qabatna. Ketika engkau melihat kami dalam keadaan serius, fadhal, mendekatlah. Karena seorang arif billah, wali min auliyaillah, ketika beliau dalam keadaan serius, pasti itu penuh dengan faedah, penuh dengan haibah, penuh dengan keteladanan yang bisa kita teladan dari beliau. Faqala radhiyallahu anhu ya'ni annal arif billah idam basata yatanazzalu fil akhlaqi wal kalam. Karena sesungguhnya yakni seorang arif billah ketika beliau ini dalam keadaan santai, dalam keadaan sukacita, pasti akhlak dan kalamnya itu akan menurun. Ya. Beda kalau dalam keadaan serius. Seorang arif billah wali min auliyaillah ketika beliau dalam keadaan serius, Masya Allah dalam keadaan serius, pasti akhlaknya yatakhallaq bi akhlaqir Rasul. Beliau berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Dan kalimat yang diucapkan oleh beliau dari mulutnya itu penuh dengan ilmu, penuh dengan faedah yang nyambung langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dalam keadaan imbisat, dalam keadaan santai, beliau pasti semua, karena ini adalah sifat basyariyah, akan akhlaknya, kalamnya mungkin akan menurun. Wa yakhafu annal murid imma takhallaq bi khuluqin ma bagha yatakhallaqu bihi wa illa yaqtadi bihi fi syai'in fa'al 'arif ma'am bisatih. Dan ditakutkan seorang murid ketika melihat gurunya, ketika melihat seorang wali seperti itu akan timbul rasa kekecewaan. Apa yang akan dilakukan murid ini? Pertama, imma dia ini akan berakhlak sesuai dengan keinginannya dia, enggak mau mencontoh gurunya karena rasa kekecewaan tersebut, atau yang kedua, dia ini akan meniru apa yang dilakukan gurunya yang seharusnya tidak ditiru. Mungkin seorang syekh, seorang guru dalam keadaan santai, mungkin kalau zaman sekarang mungkin
rokokan atau main jawal atau apa gitu ya, atau pas majelis ngobrol sama temennya bercanda, karena syekh juga manusia. Nah, hal yang seperti itu ketika dilihat seorang murid, ditakutkan murid tersebut mencontoh apa yang seharusnya tidak boleh dicontoh dari syekhnya. Atau na'udzubillah summa na'udzubillah wa illa yungkiru alaihi syai'un fima yadharu lahu min basyariyatih. Atau na'udzubillah summa na'udzubillah ketika dia melihat syekhnya melakukan sesuatu yang menurut dia tidak sesuai harapannya dia, maka dia bisa membenci syekhnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau sudah terjadi seperti ini, fayahrumu barakatuhu, maka barokahnya ini, barokahnya syekhnya, barokahnya wali min auliyaillah tersebut tidak akan sampai kepadanya. Inilah pentingnya bagi kita untuk menjaga masyhad. Kita sebagai seorang murid, masyhad kita, cara pandang kita seorang murid kepada gurunya, cara pandang kita seorang umat kepada nabinya, cara pandang kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Ini yang harus kita jaga. Al-madad biqadril masyhad. Karena anugerah atau hasil atau barokah yang akan kita dapatkan itu tergantung dari cara pandang kita, dari masyhad kita. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mendapatkan makom yang sangat tinggi dan kedekatan yang sangat Masya Allah, yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu barokahnya beliau, Habib Ali ini memiliki masyhad yang besar kepada Kanjeng Nabi. Beliau ini cinta sekali kepada Kanjeng Nabi. Tidak diragukan lagi, kita telah mengetahui banyak kisahnya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini. Saking kecintaannya beliau ini punya maulid, punya kitab maulid Simtud Dura, yang dibaca maulidnya tersebut di seluruh penjuru dunia. Dan yang sering kita ketahui dari qasidahnya beliau yang masyhur, fil jannatin ma syaqqani min wasfiha illa liqauni hibbi fiha khayyama. Surga dan seisinya itu tidak membuatku ingin masuk ke dalamnya. Surga dan seisinya, cerita surga dan seisinya, katanya Habib Ali ini, tidak membuatku ingin masuk ke dalamnya. Tapi saya ingin masuk ke dalam surga karena ada kekasihku Muhammad ada di dalamnya. InsyaAllah. Ini rasa cintanya beliau, masyhadnya beliau kepada Kanjeng Nabi. Setiap langkah beliau, setiap af'alnya beliau, kelakuannya beliau, akhlaknya beliau, semua itu mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barokahnya ini adalah gambaran masyhad seharusnya seorang umat kepada nabinya. Kita sebagai hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjaga masyhad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Bakar bin Salim, sahib Inat, beliau memiliki makom yang sangat tinggi, fakhrul wujud, bibarokati apa? Karena berkahnya beliau, masyhad beliau yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'iyatullah beliau selalu menjaga itu di setiap saat, di setiap detik di kehidupannya beliau pada waktu itu. Disebutkan Habib Muhammad bin Abdurrahman Bawazir menyebutkan beliau ini Syekh Abu Bakar bin Salim semasa akhir hayatnya, selama 15 tahun di akhir hayatnya, beliau tidak pernah duduk dalam keadaan bersila, selonjor, ataupun apapun. Beliau selalu duduk dalam keadaan tawarruk seperti ini. Karena kenapa? Di hadapan siapapun, beliau di hadapan muridnya, di hadapan keluarganya, di hadapan tamu, siapapun, beliau pasti duduk dalam keadaan tawarruk. Ada salah satu muridnya beliau ini tanya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, "Ya Syekh, kenapa antum kok duduk dalam keadaan tawarruk? Saya ini murid antum. Antum ini ngajar kita." Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, "Gimana?" Ini adalah duduk yang paling pantas seorang hamba kepada Tuhannya. Masya Allah. Ini masyhadnya beliau, ma'iyatullah beliau ini selalu menghadirkan Allah di setiap hidupnya, di setiap detiknya yang ada di hayahnya beliau ini. Beliau waktu umur 17 tahun mengarang kitab yang namanya Miftahus Saroir. Di dalam kitab Miftahus Saroir itu beliau menyebutkan, "Ma syahidat wa ma nadharat aini illa syahidtullaha fihi au qablahu au ba'dahu." Mataku ini tak pernah melihat kecuali aku melihat Allah sebelum aku melihat, ketika aku melihat, dan setelah aku melihat. Katanya beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Itu beliau pas waktu itu umur 17 tahun mengatakan seperti itu. Apa ini, apa artinya? Beliau menghadirkan Allah di setiap hidupnya, di setiap langkahnya, di setiap detiknya. Karena begitu besar masyhadnya beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim ini,
Allah memberikan beliau makom yang begitu tinggi, fakhrul wujud, kebanggaan bagi semua penduduk bumi dan penduduk langit. Bahkan makomnya beliau fakhrul wujud ini tidak ada yang bisa memegang makomnya, meneruskan makomnya sekalipun anak turunnya. Akhirnya ada qaul dari para ulama, sirnya dari makomnya beliau fakhrul wujud ini turun kepada pasir yang ada di sekitar makomnya beliau. Dan yang kita ketahui banyak zairin dari penjuru dunia yang datang ke Tarim Hadramaut, ke Inat, berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka mengambil tabarruk dengan pasirnya yang berada di sekitar makomnya beliau. Nah, ini faedahnya. Ala kulli hal, inilah adalah masyhad yang seharusnya ditampakkan, seharusnya seorang hamba kepada Tuhannya. Seberapa besar masyhad kita kepada sesuatu, maka tambah banyaklah yang akan kita dapatkan anugerah tersebut, barokah nafahat yang akan kita dapatkan. Wala siyama kita seorang santri, seorang murid kepada syekhnya, kita harus menjaga kita harus menjaga masyhad kita kepada syekh kita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyebutkan di dalam kitab ini, fa ana mundu sahibtul Habib Abu Bakar Al-Attas ma syahidtu lahu basyarihu abadan. Beliau ketika belajar kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, sahib Huraidah, beliau ketika belajar ke Habib Abu Bakar Attas ini, beliau tidak pernah melihat sisi kemanusiaan dari Habib Abu Bakar Attas. Beliau sampai lupa kalau Habib Abu Bakar Attas ini juga ngomong seperti kita, juga manusia seperti kita, juga makan dan minum seperti kita. Sampai lupa beliau. Saking apanya? Saking besarnya masyhad beliau, penghormatan beliau kepada Habib Abu Bakar Al-Attas. Bal ilal an idza takhayyaltu ma atakhayyalu illa li khususiyati. Bahkan sampai sekarang saya tidak pernah, katanya Habib Ali, saya tidak pernah menghayal ingin sesuatu, ingin menjadi seperti apa, kecuali saya ingin menjadi seperti Habib Abu Bakar Al-Attas. Ini adalah masyhad yang seharusnya bagi seorang murid kepada gurunya. Habib Abu Bakar Attas ini adalah seorang alim min auliyaillah, alim min ulamaillah, qutbil auliya, pemimpinnya para wali pada zamannya itu di seluruh dunia. Beliau adalah pemimpinnya para wali pada waktu itu. Masya Allah, beliau Habib Abu Bakar ini yang mengenalkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada Kanjeng Nabi. Beliau sering ketemu dengan Kanjeng Nabi, yaqudatan wa manama. Dalam keadaan sadar, mimpi, beliau sering ketemu dengan Kanjeng Nabi. Beliau menyebutkan namanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini kepada Kanjeng Nabi 20 kali. Ya Rasulullah, hada Ali Habsyi, muridku, murid kesayanganku. Ini adalah Ali Habsyi, murid kesayanganku. Beliau menyebutkan 20 kali nama Habib Ali di depannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika, Habib Ali ini mengadu kepada Habib Abu Bakar Attas tentang beliau ini kurang lega, kurang puas dengan amalnya. Padahal Habib Ali Al-Habsyi waktu itu beliau Masya Allah amalnya. Ketika sholat tarawih pun setiap sholat beliau ini 10 juz yang dibaca. Jadi 3 hari hatam. Sholat witir 11 rakaat. Baca idza zulzilatil ardu zilzalaha 2 kali. Alhaakumut takatsur, ayat rakaat kedua alhaakumut takatsur 4 kali. Rakaat ketiga ayat kursi suratul ikhlas 3 kali. Terus seperti itu sampai 11 rakaat. Dan ditutup dengan suratul ikhlas wal muawwidzatain. Tidak pernah telat sholat witir. Itu dan masing-masing dari bacaan itu fadilahnya hatam Al-Quran 30 juz. Nah, beliau tidak pernah telat, tidak pernah luput, tidak pernah, selalu istiqomah melakukan itu semua amaliyah seperti itu. Itu masih merasa kurang dengan amalnya. Apa kata Habib Abu Bakar Attas? Ya Ali Habsyi, gak usah khawatir. Amalku bisa mencukupi semua amalmu. Bahkan bisa mengangkat derajatmu seperti aku. Insya Allah, seberapa besar derajatnya beliau. Seberapa banyak amalnya beliau. Habib Abu Bakar Attas. Habib Abu Bakar Attas ini pernah bilang kepada Habib Ali, pernah mendoakan Habib Ali, engkau suatu hari nanti pasti akan menjadi maghanitul qulub, magnet-magnetnya hati semua umat muslim pada waktu itu. Tawakku akalamu, alhamdulillah terjadi, subhanallah. Habib Ali menjadi seorang alim besar,
makomnya kutub sama seperti Habib Abu Bakar At-Tos, pemimpinnya para wali. Bahkan beliau, Habib Ali ini, sebagai Mujaddid Nuruddin, maulidnya, kitab maulidnya dibaca di seluruh penjuru dunia. Namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Bahkan ketika beliau meninggal pada hari Ahad, tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah, pada waktu itu waktu zuhur. Itu ketika jasadnya namanya beliau mau dikebumikan, dikeluarkan jasadnya beliau dari Darul Makom, itu orang yang menunggu di depannya bednya beliau ini sejauh mata memandang. Saking banyaknya orang. Dan pada waktu itu hari sedihnya umat Islam. Bahkan sebagian orang waktu itu sambil menangis mengatakan, sekarang kita hidup di dunia. Sekarang kita baru hidup di dunia. Lah kemarin hidup di mana? Semasa Habib Ali Habsyi hidup, saya serasa hidup di surga. Kenapa? Karena tidak ada rasa kebencian di antara umat manusia waktu itu. Di samping-samping di sekitar beliau. Gak ada kejahatan, gak ada kebencian, gak ada permusuhan. Masya Allah, tentram. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah telah cabut rasa ghil dari hati semua manusia. Di samping-samping beliau, di sekitar beliau ini. Gak ada rasa kebencian, gak ada suatu hal yang maksiat di samping beliau, tidak ada. Tentram, semua bahagia. Ketika meninggalnya Imam Habsyi, semua orang sedih. Nah, hakada, ini makomnya Habib Ali Habsyi, seperti ini bisa didapatkan. Barokahnya apa? Barokahnya dari masyhadnya beliau kepada gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas. Gurunya seorang yang hebat, seorang mulia yang hebat, santrinya seorang yang indah dan istimewa. Ini adalah gambaran masyhad yang seharusnya bagi seorang murid kepada Tuhannya, kepada gurunya. Pada waktu itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketemu dengan Syekh Umar bin Idrus Al-Idrus dan menanyakan tentang hakikat seorang syekh. Siapa syekh itu? Wal wasithah, syekh ini adalah perantara. Kalau tidak ada syekh, laulal wasithah ma'arafal mausud. Kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kita. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Seperti itu. Allah yarzuqna al-adab masyaikhina ahya wa amwat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini diceritakan di sini Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika ngobrol dengan Sayyid Umar bin Idrus Al-Idrus. Sayyid Umar mengatakan, saya lihat, saya ini sakit. Badanku lemah. Tapi ketika saya kumpul dengan antum, dengan orang yang seperti antum gini, rasa tubuhku ini terasa nyaman, rohku terasa nyaman, sakitku hilang, yang asalnya saya lemas menjadi semangat lagi. Wa ala kulli hal, sebaik-baik majelis adalah kumpul dengan para arif billah. Karena dengan kita kumpul dengan arif billah, itu illa nafa'aka kalamuh, nafa'atka wi'atu. Kalau enggak kalamnya beliau ini yang bermanfaat bagi kita, cukup dengan melihat mereka itu sudah bermanfaat bagi kita. Karena ketika kita melihat seorang arif billah, wali min auliyaillah, itu membuat diri kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat terhadap dosa. Nah, bermanfaat bagi kita. Maka seharusnya kita sering mengumpuli orang-orang arif billah seperti ini. Wa qala shawunahna laqaina rijalan wa antafa'na bihim wa agtanamna wa hadarna majalisan. Beliau Habib Ali ini selalu hadir majelis-majelisnya para ulama, kumpul dengan mereka, mengambil faedah dari para ulama tersebut. Wa ilal an atnahnu natamatta bi dzikri wa najid halawataha fi alsinatina. Beliau ini sampai sekarang pun, kata beliau, hal-hal yang seperti itu, majelis-majelis yang kita kumpuli sewaktu muda dengan para ulama, para aulia, itu ketika sampai sekarang pun kita merasakan kelezatannya ketika mengenang waktu-waktu seperti itu. Ketika kita mendapatkan manfaat yang kita bisa memberikan manfaat tersebut kepada murid-murid kita sekarang ini. Cerita-cerita seperti itu enak sekali ketika dikenang, katanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi abnauz zaman sekarang, banyak orang anak-anak zaman sekarang yang mereka tidak mementingkan ilmu, tidak mau kumpul dengan para ulama. Mereka lebih mementingkan dunia daripada ilmu. Allah yang turu ilaina wa ila ahli asrina wa yakbal bi qulubina alaih wa yasahhil lana tariqan sahala tawassuluna ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada waktu itu di hari Kamis,
Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengadakan khotam di Anisa dan berdoa setelah khotam tersebut dengan hadi dakwah, hadi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ij'al al-Qur'an syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Allah yarzuquna hifdzal Qur'an wa hifdza haqqil Qur'an wa yarzuquna al-adaba ma'al Qur'an wa yarzuquna al-adab inda tilawatihi wal 'amali bima fihi wa na'tamiru bi awamirihi wa nanzajir bi zawajirihi wa natluhu haqqa tilawatihi wa nar'ahu haqqa ri'ayatihi wa bassiril Qur'an al-'adi wa bassirin nabiyil karim. Nas'alullaha an yaghfira dhunubana wa yastur 'uyubana wa yukshif kurubana wa yusaffi mashrubana wa yuhabbib ilayna ta'atihi wa yubghid ilayna ma'siyatihi wa yafatna minasyaitan wal hawa wan nafs wal ammaratu dunya al ghararah wa ij'al alaina hisnan hasinan min a'daina wa nas'alullaha ay yarzuquna kamalal mahabbati lahu wa kamalal mahabbah li rasulih wa yarzuquna kamalal mutaba'ati li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa a'malihi wa niyyatihi wa harakatihi wa sakanatihi wa alla yufarik bainana wa baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la fid dunya wa la fi barzakh wa la fil akhirah ولا في قول ولا في الفعل ولا في العمل ولا في النية وألا يؤاخذنا ربنا بما اكتسبنا من السيئات والمعاصي والزلات ونسأل الله بسر القرآن وبسر ولد عدنان أن يبدل سيئاتنا حسنات ويجعلنا من صالح البريات ويجزل لنا العطيات والهبات ويلحقنا بخير السادات في أعلى الدرجات وأرفع المقامات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. هذا ما أقول لكم. العفو منكم على التقصير والكلام بما لا يليق في قلوبكم عن نفسي. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.